saya Regina Pangkirego. Saya seorang penyanyi dan seorang ibu rumah tangga. Saat ini saya mau cerita, sharing tentang bagaimana pengalaman hidup saya bersama Tuhan Yesus. Penasaran? Jangan pindah channel ya. Latar belakang keluarga saya berasal dari keluarga musisi. Ayah saya seorang musisi dan penyanyi, Ricky Pangkirego. Sedangkan ibu saya, Ibu Nani Wartini, beliau seorang ibu rumah tangga. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Sejak kecil, sejak SD, SMP, memang saya selalu melihat papa saya, ayah saya bekerja dengan beberapa penyanyi dan beberapa musisi. Itu yang membuat saya percaya diri dan mau untuk mulai bernyanyi. Awal mula saya nyanyi untuk recording itu lagu pertama sekali Pilihan Terbaikku karya Jonathan Prawira. Mujizat itu nyata. Kemudian 2007 Doa Mengubah Segala Sesuatu. Dari situ awal mulanya, kemudian lagu itu memberkati banyak orang. Masa SMP, SMA tuh dibilang nakal, enggak nakal ya. Saya memang cukup aktif di sekolah, di SMP dan SMA, ekskul, bernyanyi, seperti itu. Tapi kalau dibilang kenakalan yang gimana-gimana, ya bolos sekali lah. Bilang ke mama beda, ternyata di sekolah nggak ada gitu. Masa kuliah juga merupakan masa yang mengajarkan saya untuk tetap fokus, nggak boleh melenceng sedikit pun. Itu mengajarkan saya, kamu hanya perlu melihat, tapi kamu nggak perlu terjun ke dalam situ. Triggernya pada tahun 2013, saya memutuskan untuk menikah dengan suami saya yang saat ini sekarang. Sepdi itu dulu kami satu gereja, beliau ketua youth. Dari situ kami dekat. Kemudian 2009 kami memutuskan untuk pacaran. Saat saya memutuskan saya mau menikah di 2013 akhir, saya saat itu video call ayah saya. Saat itu ayah saya sedang bekerja di Manado. Saya bilang saya mau menikah dengan Sepdi. Ada pertentangan sampai ayah saya harus balik ke Jakarta demi untuk mendengar langsung dari saya, apa alasan kamu mau menikah di usia yang menurut beliau terlalu muda. Saat itu saya masih 22 tahun, jadi mungkin ada pertentangan, ada ketidaksetujuan. Mungkin sebagai orang tua, beliau punya pemikiran, kamu masih muda, kamu masih harus lulus kuliah, kamu masih punya karir panjang, masa depanmu masih sangat panjang. Kenapa kamu memutuskan untuk menikah? Bahkan seluruh keluarga besar ayah saya ikut menentang karena beliau pikir saya melawan orang tua, padahal maksud saya nggak begitu. Saya ngajak ngobrol mereka baik-baik, dengan sopan, dengan baik. Saat itu saya punya prinsip, saya punya keputusan bahwa saya yakin saya mau menikah muda, dan saya mengenal betul siapa calon suami saya saat itu. Tapi toh, at the end mereka tetap menentang saya. Mau tahu kelanjutan ceritanya? Tetap di channel ini ya. Masalah tentang oleh ayah saya untuk menikah, saya marah, saya kecewa, saya mau berontak rasanya, karena saya pikir saya punya niat yang baik dan saya memilih orang yang juga menurut saya membangun hidup saya untuk jadi lebih baik. Kenapa ayah saya menentang? Tapi satu titik saya dengan calon suami saya saat itu, suami saya saat ini, kami berdoa, kami konsultasi tentu dengan gembala kami. Saya sepakat dengan calon suami saya saat itu untuk ajak mereka ngobrol, kita tetap baik ke mereka, tetap mengampuni, mengasihi. Tuhan ngomong sama saya juga dalam setiap doa saya, dalam setiap pujian penyembahan saya. Di hidup ini bukan lagi kamu yang harus muncul, tapi tentang karakter Kristus yang harus muncul. Tuhan mau bukan Egi lagi, bukan Regina lagi yang keluar, tapi karakter Kristus yang keluar buat ayah dan keluarga. Puji Tuhan, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Ayah saya menyetujui akhirnya pernikahan ini. Sampai saat ini saya sudah menikah hampir 6 tahun. Hubungan saya dengan papa saya juga semakin harmonis. Dengan keluarga ayah saya
semakin baik, kami saling support satu sama lain. Saat ini saya dan suami melayani di GBI Rock, lebih tepatnya di Kingdom Generation Community Jakarta. Saat ini saya juga melayani sebagai song leader, suami saya juga sebagai pemimpin di gereja, pengkhotbah juga, dan saya dan suami komitmen memang untuk bisa melayani generasi anak-anak muda untuk semakin lagi dekat sama Tuhan. Saat ini saya sudah memiliki 4 album solo. Menjadi sukacita besar buat hidup saya adalah ketika nyanyian yang saya nyanyikan menjadi berkat buat orang, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah. Puji Tuhan, tahun ini Tuhan percayakan anak kedua buat saya. Hopefully tahun depan bisa konsentrasi lagi, bisa fokus lagi untuk mempersiapkan album ke-5. Ayat firman Tuhan yang saya pegang sampai saat ini yaitu di Ulangan 10 ayat 13. Firman Tuhan bilang, berpeganglah teguh pada ketetapan dan perintah Tuhan yang kusampaikan kepadamu saat ini, supaya baik keadaanmu. Saya tahu pergumulan kita banyak dan beragam tentu. Lakukan firman, karena itu yang Tuhan mau. Mungkin eksternal kita belum berubah jadi baik, tapi setidaknya kita yang jadi lebih baik. Kita jadi lebih damai, lebih tenang, nggak khawatir, nggak takut lagi tentang banyak hal. Ada peace di hati kita. Sehingga jalan kita pun enak, kita nggak ragu, nggak takut, nggak khawatir lagi akan apapun. Jadi anak muda, pastikan ini dalam hidupmu. Tetap berpegang pada firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Walaupun susah, walaupun sakit banget untuk ngejalaninnya. Tapi percayalah, saya sudah melewati itu dan saya bisa. Dan saya yakin dan percaya teman-teman pasti bisa. Saya Regina Pangkirego, I am second, Jesus first. God bless you. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa